Ada yang tahu? Tahu. Kita mempelajari tentang SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, itu agar kita ketika menulis bisa secara terstruktur. Jadi manfaatnya kita mempelajari tentang SPOK. SPOK ini tidak hanya digunakan pada saat menulis, tetapi juga pada saat berbicara. Nah, untuk lebih ingatnya, Ibu mau membuat sebuah lagu tentang SPOK. Nanti kita nyanyi sama-sama. Apa judulnya? Nama judulnya lagu untuk kalimat. Nadanya pakai lagu. Lihat ke buku. Tahu lagu dan ke buku? Tahu. Kita coba ya. 1, 2, 3. Subjek itu lagu. Predikat kata kerja. Objek kata benda. Kata kata benda. Ada maksudnya. Singkat SPOK. Ayo selalu diingat. Jangan pernah lupa. Jadi dari lagu ini, kenapa Ibu tulis pakai lagu? Supaya kalian bisa selalu mengingat. Jadi S itu adalah subjek. Subjek ini merupakan pelaku atau orang yang berada pada sebuah kalimat. Sudah ada P, apa itu P? Predikat. Predikat itu apa? Ada apa? Tahu? Apa? Predikat itu apa? Kami tahu. Predikat kata kerja. Kata kerja. Ada yang mau kasih contoh kata kerja itu siapa? Apa? Aku tuh lagi masak. Masak apa? Menggambar. Apa? Menggambar. Lagi. Menulis. Lagi. Membaca. Membaca. Oke. Itu merupakan salah satu contoh dari kata kerja. Kalau objek benda. Objek benda contohnya apa? Buku. Bunga. Objek itu orang sama seperti subjek. Dia merupakan subjek. Bisa nama orang, bisa nama tumbuhan, bisa nama hewan. Bedanya sama beda pada posisinya. Kalau subjek itu di awal, yang tengah namanya predikat atau kata kerja. Kalau yang terakhir namanya objek. Objek berada pada urutan ketiga. Nah, setelah objek ada namanya penambahan keterangan. Ada yang memberi contoh keterangan itu seperti apa? Keterangan misalnya bisa Pak. Oke, keterangan itu merupakan unsur pelengkap dari sebuah kalimat. Pelengkapnya bisa berupa kejadian itu terjadi di mana, bisa waktu, bisa tempat, bisa misalnya di bawah aduk. Jelas. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan contoh kalimat SPOK. Nah, ini adalah 9 salah satu kalimat SPOK. Dan dari 4 unsur. Unsur yang pertama ada subjek atau nama orang, nama pelaku. Kemudian ditambah lagi dengan predikat atau kata kerja. Predikat itu kata kerja itu merupakan aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Setelah predikat ada objek. Objek itu merupakan hal yang dituju dari si subjek. Kemudian ada keterangan atau
siang hari. Ya, sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Ada yang masuk ada kan? Gak ada yang tanyain? Dan satu pertanyaannya hanya membuat satu contoh saja. Misal, Adinda mau nulis sampai dekat tulis sampai dekat papa, kemudian tempelkan di kolom predikat. Paham? Yang membuat subjek silakan berdiri. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, boleh mengambil mari kita tempel di kilatnya. Boleh yang dari subjek, silakan tempel di bagian subjek. Kalau yang merasa bukan subjek, silakan di bagian subjek. Apa? Di rumah berarti objek. Boleh di objek. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita mengulas kembali materi yang telah kita pelajari tadi mengenai